Bab 21 Si Jenius dan Si Bodoh. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Murid generasi ketiga membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, tergagap dalam kegembiraan setelah tertegun beberapa saat. Nomor 89, Xiao Chengxuan, kelas A+ untuk elemen emas. Bahkan beberapa tetua berjubah perak yang menyipitkan mata dari kejauhan bergegas mendekat setelah mendengar berita itu. Tetua terkemuka, yang tampak berani dan ganas seperti singa, mengangguk puas saat melihat api emas keluar dari telur batu. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, keajaiban kelas A+ pertama hari ini akhirnya ditemukan. Sepertinya ini akan menjadi jenius lain di sekte pencari ilmu pedang kita yang padat penduduknya." Tetua lainnya membisikkan beberapa patah kata kepada murid generasi ketiga. Murid itu kemudian buru-buru mencatat sesuatu pada dokumennya. Tampak jelas bahwa Xiao Chengxuan, yang berasal dari kota Qingyang, telah menjadi fokus utama sekte tersebut. Semua penjaga dari kota Qingyang bersorak kegirangan karena mereka senang atas bakat tuan muda mereka. Rasa hormat juga meningkat di hati Ding Hao. Bakat Xiao Chengxuan memang mengesankan. Level kelas A+ saja sudah membuktikan potensinya dan menjamin dia mendapat tempat di sekte pencari ilmu pedang. Nama tuan muda kota Qingyang, Xiao Chengxuan, langsung meninggalkan bekas di benak banyak pemuda lainnya yang mengikuti ujian. Keributan ini mereda dengan cepat saat pemeriksaan dilanjutkan. Tiba-tiba, gelombang hembusan napas kembali meletus di depan. Aliran cahaya biru turun dari langit, bahkan membuat altar pemeriksaan di sampingnya menjadi biru. Api sebening kristal tampaknya tidak lebih lemah dari cahaya yang diciptakan oleh Xiao Chengxuan kelas A+. Nomor 789, Li Yiruo, kelas A+ untuk elemen air. Pengumuman antusias dari murid generasi ketiga terdengar di altar ujian sekali lagi. Ding Hao diperingatkan saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat gadis itu. Di altar pemeriksaan di sampingnya, gadis arogan namun sangat cantik, Li Yiruo, berdiri di sana seperti peri yang akan naik ke surga, dengan gaun satin putih bersihnya bergoyang tertiup angin. Dia meletakkan tangannya yang halus seperti batu giok di atas telur batu ketiga dan gelombang cahaya biru menyelimuti gadis itu dan telur batu itu. Itu membuatnya tampak lebih menarik seolah-olah dia adalah seorang dewi yang turun dari surga. Pemandangan yang begitu menarik tentu saja memikat pandangan banyak orang. Hal ini terutama berlaku bagi tuan dan tuan muda yang percaya diri dari berbagai sekte besar. Mereka menatap tajam ke arah gadis berpakaian putih di altar seolah-olah mereka sudah terpikat oleh kecantikannya, dan telah mengorbankan jiwa mereka untuknya. Satu lagi jenius kelas A+. Dia sangat cantik, seperti peri di bumi. Hidupku akan lengkap jika dia bisa tersenyum padaku. Di bawah altar, baik murid dari sekte pencari ilmu pedang maupun anak laki-laki yang mengikuti ujian menatap kosong ke arah gadis seperti peri di altar saat mereka terpesona oleh kecantikannya. Suara diskusi ada di mana-mana. Aku tidak menyangka cabai kecil yang licik ini juga begitu berbakat, berada di level yang sama dengan Xiao Chengxuan. Oh ya, bagaimana dengan sepupunya Li Chanyang? Dan gadis cantik lainnya Xie Jiwei. Bagaimana kabar mereka di masa lalu? Tes. Ding Hao tidak menyangka telah bertemu dengan dua orang jenius dalam insiden 3 hari lalu. Antrian semakin maju, dan tak lama kemudian giliran Ding Hao. Dia naik ke altar ujian 1 dan memberikan kartu nomornya kepada murid generasi ketiga. Dia kemudian berjalan ke meja batu giok dan menekankan kedua tangannya pada telur batu yang mewakili elemen emas. Menurut ingatannya, Ding Hao sebelumnya tidak pernah mampu mengaktifkan telur batu apapun dalam beberapa pengujian terakhirnya. Karena itu, dia juga tidak yakin dengan elemennya dan hanya bisa mengujinya satu persatu. Tidak ada reaksi terhadap telur batu pertama dari unsur emas. Bahkan secercah cahaya pun tidak muncul. Ini berarti Ding Hao tidak cocok untuk elemen emas. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju telur batu kedua yang melambangkan elemen kayu. Dia lalu menekankan tangannya ke sana. Tidak ada reaksi bahkan setelah setengah menit. Kegagalan lainnya, Ding Hao mengerutkan kening dan menekankan telapak tangannya pada telur batu ketiga yang melambangkan elemen air. Masih tidak ada reaksi setelah 10 detik. Masih gagal. Saat ini, para pemuda yang mengantri di belakang sudah mengejek dan menertawakannya. Bahkan beberapa murid generasi ketiga yang fokus pada ujian menunjukkan ketidaksabaran mereka dan memandang Ding Hao dengan penuh simpati. Ding Hao tidak mengubah ekspresinya atau berlama-lama.
Dia meletakkan tangannya di atas telur batu keempat yang melambangkan elemen api. Hasilnya sama, tidak ada reaksi terhadap telur batu yang mewakili elemen api. Ada dua telur batu yang tersisa, satu untuk elemen tanah dan satu lagi untuk elemen tak jelas. Tubuh manusia normal terdiri dari unsur emas, kayu, air, api, dan tanah. Salah satu dari 5 elemen ini akan menjadi elemen dominan dalam tubuh. Misalnya, Xiao Chengxuan memiliki skor kelas A+ untuk elemen emasnya, yang berarti dia memiliki sejumlah besar elemen emas di tubuhnya, membuat pelatihan keterampilan yang berkaitan dengan elemen emas menjadi lebih mudah. Namun, ini tidak berarti bahwa dia hanya memiliki elemen emas di tubuhnya tetapi hanya mencerminkan fakta bahwa elemen lainnya ditekan oleh elemen emas yang kuat di tubuhnya, membuat pengembangan jenis keterampilan lain menjadi jauh lebih sulit. Jarang sekali menemukan seseorang seperti Ding Hao, yang tidak menimbulkan reaksi apapun dari keempat telur batu pengujian emas, kayu, air, dan api. Ini pada dasarnya berarti bahwa Ding Hao adalah orang bodoh yang tidak berguna dan sama sekali tidak kompeten dalam seni bela diri. Ding Hao mengerutkan kening saat dia mencoba mencari solusi. Cepatlah, dasar bodoh. Jangan berlama-lama, masih banyak yang menunggu di belakangmu. Keluarlah jika kamu tidak ingin berada di sini. Sialan. Dasar idiot di sini membuang-buang waktuku. Murid generasi ketiga yang bertanggung jawab mengumpulkan data untuk Ding Hao sudah tidak sabar memarahinya. Ding Hao mencibir sambil mengangkat kepalanya untuk melihat murid generasi ketiga yang menyerupai melon musim dingin yang pendek dan besar. Dia tidak berkata apa-apa dan menekankan tangannya pada telur batu yang melambangkan elemen tanah. Masih tidak ada reaksi setelah lebih dari 10 detik. Sepertinya Ding Hao juga tidak memiliki elemen tanah. Sungguh sial, sepertinya kamu bodoh tanpa satupun dari 5 elemen tersebut. Ambil tokenmu dan lepaskan. Melon musim dingin, yang pendek dan besar itu marah pada Ding Hao karena ditatap olehnya, dan dengan demikian mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam, dan melemparkan token itu langsung ke Ding Hao. Ding Hao mengambil token itu di udara dan mendengus. Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak berguna padahal aku belum mencoba telur batu pengujian terakhir? Bagaimana mungkin kamu bisa memiliki unsur-unsur yang tidak jelas itu padahal kamu sudah terlihat begitu miskin dan tidak berguna? Izinkan aku memberimu saran, matikan saja agar tidak dipermalukan lebih jauh dalam ujian. Melon musim dingin, yang pendek dan gemuk itu mengejek Ding Hao dengan kasar. Dia pendek dan jelek, dia hanya iri dan iri pada Ding Hao yang tampan, anggun dan tinggi. Selain itu, dia melihat Ding Hao datang dengan pakaian kasar sendirian, dan karena itu yakin dengan latar belakangnya yang rendah. Oleh karena itu, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menindas Ding Hao. Oh itu kamu, kicau seorang wanita di bawah panggung. Kenapa kamu mengikuti tes ini? Kurasa kamu bukan murid sekte pencari ilmu pedang. Haha, aku pikir kamu sangat kuat, tapi ternyata kamu hanya sampah yang gagal di kelima elemen. Dapatkan di bawah sini. Ding Hao melihat ke bawah. Gadis jenius yang baru saja selesai mengikuti tes, Li Yiruo, menatapnya dengan mengejek. Kamu tahu sampah ini? Haha, apakah kamu mendengarnya? Nona Li menyuruhmu turun. Kamu gagal dalam kelima elemen. Tersesat. Sekelompok pria muda yang mencoba membuat Li Yiruo terkesan melihat bahwa wanita itu mempunyai dendam terhadap pria di atas panggung, dan mereka semua segera mulai mencemoohnya untuk mendapatkan perhatiannya. Ding Hao terkekeh dingin. Entah kenapa, dia sebenarnya merasa lebih kuat, dan semua kekhawatirannya lenyap. Dia melangkah keluar dan menekankan tangannya pada telur pengujian ke-6. Ledakan. Dalam sekejap, sesuatu seperti meledak. Seberkas cahaya perak melesat ratusan meter ke langit, berkilauan seperti es dan seputih cahaya bulan. Cahaya terangnya menyelimuti seluruh area yang berjarak ratusan meter dari panggung. Seluruh arena pengujian langsung terdiam. Senyuman di wajah murid generasi ketiga yang kolot itu membeku, dan buku di tangannya jatuh ke lantai pada suatu saat. Di bawah panggung, Li Yiruo juga kaget. Matanya yang indah dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini akan terjadi. Garis cahaya perak itu puluhan kali lebih tinggi dan lebih padat dari cahaya elemen airnya. Meskipun dia tidak tahu elemen apa yang diwakili oleh cahaya ini, dia tahu bakat Ding Hao tidak dapat disangkal melebihi kemampuannya. Para pemuda yang mengejek itu juga dibiarkan ternganga, seolah-olah mereka adalah bebek yang sedang diremas lehernya. Mereka merasa sangat menyesal. Jika bisa, mereka akan menelan semua yang baru saja mereka katakan.
Mereka telah menghina bakat ekstrim hanya untuk menenangkan wanita mereka, yang sangat picik. Mudah-mudahan pria ini tidak menaruh dendam pada mereka. Jadi, berapa level elemenku? Ding Hao melepaskan tangannya dari telur itu dan bertanya dengan tenang. Ah, ya ampun, teman muridku, aku sangat bodoh sebelumnya. Aku, kata murid generasi ketiga yang kolot itu kepada Ding Hao dengan nada menjilat, sudah memanggilnya sesama murid. Dia merasa sangat sedih dengan apa yang dia katakan sebelumnya hingga dia hampir menangis. Mengapa dia memilih untuk menghina kejeniusan ini? Dengan bakat seperti ini, Ding Hao pasti akan memasuki sekte pencari ilmu pedang. Dia pasti juga akan menerima banyak pelatihan dari sekte tersebut dan menjadi calon murid penerus. Jika Ding Hao masih menyimpan kebencian padanya setelah mendapatkan status, hari-hari murid kolot ini di sekte akan berakhir. Wus, Deus, Deus. Dengan hembusan angin, beberapa sosok muncul. Semua orang merasa pusing di depan gerakan Ding Hao sebelumnya. Para tetua berjubah perak bangun dari tidur siang mereka dan segera muncul di panggung pertama, memandang Ding Hao seolah dia adalah cawan suci. Hebat, hebat sekali, hahaha. Yang berperingkat tertinggi berdiri di tengah dan tampak sama mengancamnya dengan singa, dengan rambut putih dan janggut berduri. Dia dengan lembut menepuk bahu Ding Hao dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, bagus sekali. Aku tidak pernah menyangka sekte pencari ilmu pedang kita akan bertemu dengan murid elemen tingkat dewa hari ini. Ini adalah alasan untuk merayakannya. Siapa namamu, anak muda? Ding Hao. Ding Hao, nama yang hebat dan kuat. Orang tua itu mengelus jenggotnya dan tertawa. Seorang tetua di dekatnya yang berusia sekitar 50 tahun tiba-tiba bertanya, Ding Hao, apakah Anda ingin menjadi murid saya? Sebagai seorang penatua, saya memiliki status tinggi di sekte tersebut. Jika Anda mau, Anda dapat melewati ujian berikut dan menjadi seorang murid gerbang dalam segera. His. Para pemuda lainnya tersentak dan memandang Ding Hao dengan iri. Para tetua lainnya juga memberikan penawaran. Lupakan, Ding Buer, bakat Ding Hao akan sia-sia jika Anda, seorang tetua gerbang luar, menjadi seorang master. Dia harus menyelesaikan tes lainnya dan dinilai oleh gerbang dalam, balas tetua yang seperti singa itu dengan penuh perhatian. Kemudian, dia mengingatkan Ding Hao sambil tersenyum, saya adalah tetua pertama dari gerbang luar, Liu Wenkuang. Anak muda, kamu tidak boleh memilih master secara sembarangan. Tunggu sampai Anda selesai dengan tes Anda. Dengan bakatmu, kamu akan menerima banyak perhatian dari sekte dan ditugaskan sebagai master yang lebih baik, jadi jangan ambil risiko merusak kariermu. Dalam sekte pencari ilmu pedang, memilih master adalah hal yang sangat penting. Jika Ding Hao berkomitmen pada sebuah tuan, hampir mustahil untuk beralih. Ding Buer sangat marah. Namun, Liu Wenkuang sangat kuat di gerbang luar, dan dia tidak berani menantangnya. Ding Hao merasa sangat bersyukur dan berkata dengan tulus, terima kasih atas nasihat Anda, Penatua Liu. Tentu saja, bakat itu penting, tapi niat Anda lebih penting lagi. Anak muda, kamu harus bekerja sangat keras untuk menjadi kuat, jadi jangan terlalu ceroboh karena kesuksesanmu, kata Liu Wenkuang. Kemudian, dia dan para tetua lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Liu Wenkuang juga menginginkan Ding Hao sebagai muridnya, tapi dia tahu dia bukan tandingan para tetua gerbang dalam. Itu sebabnya dia hanya memberikan sedikit nasihat untuk menjalin niat baik. Orang jenius seperti Ding Hao jauh lebih mudah didekati sebelum mereka menjadi hebat. Di masa depan, kecil kemungkinannya untuk berteman dengannya. Sebagian besar penonton telah pergi, hanya menyisakan beberapa orang yang masih menyaksikan Ding Hao dengan kagum. Li Ruo juga telah pergi beberapa waktu lalu. Harga dirinya telah sangat terluka, dan dia tidak ingin tinggal di sana. Rekan murid, kamu, aku, tergagap murid generasi ketiga di atas panggung. Dia membutuhkan lencana Ding Hao untuk mencatat pencapaiannya, tetapi merasa sangat canggung untuk memintanya kembali, karena dia baru saja melemparkannya ke Ding Hao. Ding Hao diam-diam menyerahkan lencananya dan dengan tenang meninggalkan panggung. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang rendahan seperti dia. Di kejauhan arena pengujian, dua pemuda berdiri di atas pohon kuno. Mereka tampaknya tidak bersembunyi, tetapi kerumunan di bawah mereka, termasuk tetua pertama dari gerbang tua, Liu Wenkuang, tidak dapat melihat atau merasakan aura mereka. Pemandangan yang sangat aneh. Kakak senior Leng, apa yang kamu lihat? Tanya si Feizu sambil tersenyum. Dia mengenakan setelan kuning,
dan rambut pirang panjangnya diikat ke belakang dengan benang emas. Saya yakin hanya ada seorang jenius tingkat dewa 6 tahun yang lalu. Jawab yang lain. Dia mengenakan jubah seputih salju, dengan rambut hitam panjang yang tersampir sembarangan di bahunya, dan dia mengeluarkan aura sedingin es. Murid Sekte Pencari Ilmu Pedang secara kasar dibagi menjadi 5 tingkatan nama, gerbang luar, gerbang dalam, penerus, dan inti. Keduanya adalah tokoh teratas di antara murid inti gerbang dalam sekte, dan kekuatan mereka jauh melebihi para tetua gerbang luar. Apakah kita ingin merekrutnya? Tanya si Feizu. Tentu saja, sekalipun kita tidak bisa merekrutnya, kita tidak bisa membiarkan orang itu mengambilnya. Jawab Leng Yixuan sambil tersenyum dingin. Seorang jenius tingkat dewa seharusnya menjadi kesayangan sekte ini, dan aku tahu bahwa auranya luar biasa. Dia bahkan mungkin berasal dari garis keturunan yang kuat. Kecuali jika terjadi kecelakaan, dia pasti akan naik pangkat. Kecelakaan macam apa? Si Feizu tercengang. Leng Yixuan tidak menjawab. Si Feizu kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu bagaimana performanya di tes lainnya. Apakah kamu ingin melihatnya? Sudahlah, kita serahkan saja pada orang-orang di bawah. Leng Yixuan menggelengkan kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu yang lain. Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi di kejauhan. Semburan cahaya cemerlang lainnya melesat ke langit, sama murni dan tingginya dengan milik Ding Hao. Satu-satunya perbedaan adalah cahayanya berwarna hijau cerah, memberi kehidupan pada seluruh hutan di sekitarnya. Rahang kedua pria itu ternganga karena terkejut. Aku tidak percaya ada jenius setingkat dewa lainnya. Haha, siapa sangka aku adalah seorang jenius tingkat dewa. Aku penasaran apa yang diwakili oleh cahaya perak ini. Setelah meninggalkan tahap pengujian, Ding Hao tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Menurut ingatannya, dia tidak pernah menjadi luar biasa dalam banyak tes yang dia ambil sebelumnya. Keajaiban hari ini pasti ada hubungannya dengan pengalamannya di gua di bawah tebing sampah, ilusi pedang yang memasuki tubuhnya dan cairan putih misterius yang berubah menjadi hitam mungkin mengubah elemen tubuhnya. Aku seharusnya tidak mempunyai masalah memasuki sekte pencari ilmu pedang sekarang. Ding Hao merasakan beban akhirnya terangkat darinya. Dia berjalan ke alun-alun ritual di depan dan akhirnya merasa seperti berada di pegunungan yang seindah Eden ini. Mulai sekarang, dia bisa meninggalkan daerah kumuh dan tinggal di sini. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xie Jiyu dan saudara perempuannya. Pikiran Ding Hao tiba-tiba beralih ke mata menakjubkan dari gadis misterius itu dan adik perempuannya yang menggemaskan, Ding Ding. Xie Jiyu juga berpartisipasi dalam tes masuk, tapi dia tidak tahu apakah dia lulus, mengingat tubuhnya yang lemah dan kurangnya pengalaman seni bela diri. Saya harap dia beruntung. Ding Hao menghela nafas. Dalam sekejap, dia sampai di arena ketiga untuk menguji meridian. Seni bela diri dunia ini didirikan berdasarkan ki, meridian, dan titik akupuntur. Setelah 2 tes pertama, jumlah orang yang tersisa lebih sedikit dari sebelumnya, sekitar beberapa ribu orang. Tes meridian sederhana dan tidak memerlukan alat khusus. Sebaliknya, para tetua berjubah perak secara pribadi menguji subjek dengan menyuntikkan ki ke dalam tubuh mereka untuk menentukan fleksibilitas dan kedalaman meridian mereka. Nomor 756, Yao Jing, meridian tingkat ketiga. Nomor 876, Kebilun, meridian tingkat ke-6. Nomor 2243, Wang Jun, meridian tingkat ke-4. Nomor 178, Lao Denuo, meridian tingkat kedua. Nomor 88, Li Chanyang, meridian tingkat pertama, lumayan. Lumayan, Ding Hao melihat putra wali kota desa Siang, Li Chanyang, di antara para peserta tes. Pria muda ini tampak sangat kompak dan anggun, dan meridiannya dalam kondisi sangat baik, sehingga mendapat pujian dari para tetua. Kualitas meridian dibagi menjadi 6 kategori. Tingkat pertama adalah yang terbaik untuk mengembangkan bakat, sedangkan tingkat ke-6 adalah yang terburuk dan akan menghalangi siapapun untuk unggul. Meskipun aku tidak tahu seberapa bagus elemen Li Chanyang, meridiannya sempurna. Sepertinya dia jenius, pikir Ding Hao. Dia juga sangat menantikan kualitas meridiannya. Dia mendekati tetua di tempat pengujian dan menyerahkan lencananya. Oh, kamu Ding Hao. Penatua itu menatapnya dengan ekspresi aneh. Berita menyebar dengan cepat di sekte pencari ilmu pedang. Elemen Dewa Ding Hao jelas telah menyebar ke area pengujian ini. Tetua itu dengan penuh semangat meletakkan jarinya di pergelangan. Tangan Ding Hao,
dan hembusan ki hangat perlahan memasuki tubuhnya. Tetua itu tiba-tiba melirik Ding Hao dengan ekspresi berubah, sedikit mengernyit, dan mencoba menguji lagi. Lambat laun, Ding Hao merasa ada yang tidak beres. Semua orang mendapatkan hasilnya dalam waktu kurang dari 1 menit. Namun, tetua ini berkeringat deras saat dia menyalurkan banyak hembusan ki ke dalam tubuhnya dan tidak dapat mendeteksi apapun. Akhirnya, tetua itu menghela nafas dan berkata, "Tubuhmu, sungguh sangat aneh. Aku tidak tahu apa itu. Aku akan menurunkanmu sebagai meridian tingkat kedua." Dia mengukir peringkat pada lencana Ding Hao dan menyerahkannya kembali. "Terima kasih, tetua." Ding Hao menerima lencana itu dan pergi dengan kebingungan. Kenapa dia hanya menebak rankingku? Apa yang terjadi? Mungkinkah tetua itu benar-benar tidak menguji kualitas meridianku? Atau apakah dia menemukan sesuatu? Ding Hao tidak dapat memahaminya. Sudahlah, meridian tingkat kedua masih di atas rata-rata, dan selain elemen tingkat dewa, aku memiliki masa depan cerah dalam seni bela diri. Tekad Ding Hao tidak tergoyahkan. Saat hampir tengah hari, Ding Hao menyelesaikan tes pemahamannya di arena keempat. Pemahaman adalah kekuatannya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Mengudara adalah hal yang paling bodoh untuk dilakukan saat ini, karena kinerja akan menentukan statusnya di antara murid-murid sekte pencari ilmu pedang di masa depan, dan akibatnya menentukan sumber daya dan pengetahuan yang ia terima. Oleh karena itu, dia harus menunjukkan nilainya kepada sekte tersebut sekarang. Tes pemahaman pada dasarnya adalah mempelajari keterampilan pedang yang ditunjukkan oleh murid generasi ketiga dalam waktu singkat. Itu adalah penilaian yang sangat adil. Setiap peserta tes harus mempelajari keterampilan yang berbeda, namun sama-sama sulit. Hanya perlu 1 kali pencarian bagi Ding Hao untuk menguasainya. Selain itu, keahliannya tidak lebih lemah dari murid generasi ketiga sama sekali. Penampilan luar biasa seperti ini mengejutkan semua orang. Semua tetua tercengang dan menilai pemahamannya sebagai luar biasa. Kemudian, mereka mau tidak mau memintanya untuk mencoba beberapa keterampilan lain, yang dia capai semudah sebelumnya. Mereka yang mencurigai dia curang akhirnya merasa kagum dengan bakatnya. Berita tentang penampilannya yang seperti dewa dalam tes lainnya juga menyebar ke seluruh penonton. Setiap tahun, para jenius akan muncul dalam ujian masuk sekte pencari ilmu pedang, dan tahun ini nama Ding Hao bergema di mana-mana. Segera, bahkan mereka yang belum pernah melihatnya secara langsung mengetahui bakatnya, dan banyak tetua penguji yang terkejut. Bahkan dikabarkan bahwa beberapa tetua gerbang dalam yang sulit ditangkap menunjukkan ketertarikan pada kejeniusan ini. Pada tengah hari, Ding Hao tidak melanjutkan ujiannya, tetapi duduk di bawah pohon dan mulai makan siangnya. Setelah menyelesaikan 4 tes, tidak ada keraguan tentang penerimaannya terhadap sekte tersebut. Dia memutuskan untuk menggunakan waktu ini untuk memikirkan langkah selanjutnya. Tetua gerbang luar Liu Wen Kuang benar. Setelah memasuki sekte tersebut, dia harus menemukan guru yang baik. Di dunia ini, tuan seseorang sama pentingnya dengan sekte seseorang. Namun, hal ini sebagian besar disebabkan oleh keberuntungan. "Apakah kamu Ding Hao?" Sebuah suara keras tiba-tiba bertanya. Ding Hao mendongak dan melihat seorang pria muda berpakaian mewah. Dia berjalan dengan 2 penjaga lapis baja dan memandang Ding Hao dengan bangga. Ding Hao tahu siapa dia. Dia adalah Cao Yu yang tampan dan angkuh, yang dianggap sebagai elemen air tingkat pertama selama pengujian putaran pertama. Ding Hao mengangguk dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan? Aku dengar, kamu punya elemen misterius setingkat dewa dan mengira kamu semacam jenius. Betapa piciknya. Izinkan aku memberitahumu bahwa akulah satu-satunya jenius. Jadi sebaiknya kamu menyadari bahwa elemen tidak berarti apa-apa. Setelah kita memasuki sekte pencari ilmu pedang, hanya kultivator cepat yang akan menang. Ding Hao, mari kita lihat siapa yang lebih kuat dalam 6 bulan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya." Cao Yu kemudian berbalik untuk pergi bersama kedua pengawalnya. "Saya di sini juga untuk memberitahu Anda bahwa saya ingin menantang Anda ketika kita memasuki sekte. Aku, Ge Yin, juga akan melampauimu untuk menjadi murid generasi kelima yang terkuat." "Haha, aku ingin ikut tantangan ini juga." Setelah Cao Yu menghasut, beberapa peserta tes yang luar biasa juga dengan berani menantang Ding Hao. Mereka semua telah tampil sangat baik dalam tes sebelumnya sehingga mereka pasti akan masuk sekte tersebut. Wajah kekanak-kanakan mereka dipenuhi dengan rasa percaya diri dan kebanggaan,
mengingatkan Ding Hao akan masa SMA di kehidupan masa lalunya. Ketika dia mendapat nilai ujian tertinggi di kelasnya, banyak pesaing yang mengumumkan bahwa mereka akan melampauinya di ujian berikutnya. Inilah semangat masa muda. Pada saat ini, Ding Hao menyadari bahwa penampilannya terlalu mencolok dan telah menimbulkan permusuhan. Sekarang, memasuki sekte pencari ilmu pedang bukanlah masalah bagi Ding Hao. Tantangan yang lebih berat akan menantinya di dalam sekte tersebut. Selain itu, tidak seperti di SMA, persaingan ini akan jauh lebih berbahaya, mungkin menyangkut hidup atau mati. Ding Hao tersenyum lebar. Ia menyambut baik kompetisi tersebut. "Permisi, apakah kamu Ding Hao?" Orang lain bertanya. "Itu aku. Apakah kamu di sini untuk menantang?" Ding Hao mendongak dengan kesal tetapi tiba-tiba membeku. Kali ini yang berbicara bukanlah seorang peserta tes, melainkan seorang pria paruh baya berjanggut putih. Dia mengenakan jubah teal dan memancarkan aura lembut, membuat orang-orang di sekitarnya langsung merasakan rasa percaya. "Tuan, Anda." Ding Hao berdiri. "Kamu benar-benar seorang pemuda jenius," kata pria itu sambil tersenyum. "Saya Limu, seorang guru di sekte manusia pertama di Snow Providence, Tranquility Academy. Apakah Anda ingin bergabung dengan akademi saya?" "Akademi Ketenangan." Ding Hao terkejut. Kilatan petir melintas di benaknya. Ding Hao tiba-tiba teringat bahwa pada hari pertama kedatangannya di dunia ini, dia telah mendengar beberapa murid sekte pencari ilmu pedang mendiskusikan 4 pendekar pedang hebat di Provinsi Salju. Mereka telah menyebutkan dalam pembicaraan mereka bahwa pendekar pedang pengejar angin dari sekte pencari ilmu pedang, Guan Feidu, telah mencapai puncak ilmu pedang, tetapi dia dengan mudah dikalahkan oleh pendekar pedang misterius berusia 14 tahun. Ini adalah kejadian abad ini di Provinsi Salju. Pemuda itu ternyata jenius dari Tranquility Academy, Mu Tianyang. Menurut sejarah sekte pencari ilmu pedang, Akademi Tranquility adalah sekte manusia pertama di Provinsi Salju, dan satu-satunya sekte kelas 7 di provinsi tersebut. Ia bahkan mendominasi sekte pencari ilmu pedang kelas 8 dalam hal kekuatan dan jumlah master. Dikabarkan bahwa kriteria seleksi Akademi Tranquility sangat ketat sehingga mereka tidak menerima siapapun kecuali orang jenius. Dia tidak pernah menyangka seorang guru dari Tranquility Academy akan mengundangnya secara pribadi untuk bergabung. Dia berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergoda. Meskipun demikian, Ding Hao masih menggelengkan kepalanya setelah berpikir beberapa saat dan berkata, "Terima kasih banyak atas niat baik Anda, Dosen Li. Saya masih ingin memasuki sekte pencari ilmu pedang." Ding Hao harus tetap berada di sekte pencari ilmu pedang. Pertama, dia belum benar-benar menemukan rahasia di balik gua gunung di dasar tebing sampah. Bagaimanapun, dia masih bisa mengangkut cairan yang ditemukan di dalam lubang kerikil ke atas. Selain itu, rune yang diukir di atas meja batu di gua gunung sangat misterius dan menurutnya itu mungkin harta karun yang luar biasa. Dia berencana untuk melihat lebih jauh hal ini setelah dia menjadi lebih kuat di masa depan. Ding Hao yakin bahwa gua gunung di tebing Great Abyss itu layak untuk dijelajahi. Kedua, Ding Hao masih mengkhawatirkan adik perempuannya yang hilang lebih dari 3 tahun lalu. Namun, jika dia memilih untuk masuk Akademi Tranquility, dia akan kehilangan kesempatan untuk bertemu saudara perempuannya jika dia datang untuk mencarinya suatu hari nanti. Ketiga, kemampuan pemahaman dan bakat Ding Hao dalam ilmu pedang sangat luar biasa dan sekte pencari ilmu pedang adalah sekte yang berkonsentrasi pada ilmu pedang. Jika seseorang menilai kedua sekte berdasarkan keterampilan ilmu pedang mereka saja, sekte pencari ilmu pedang akan memiliki keunggulan dibandingkan Akademi Tranquility, yang memiliki pendidikan yang lebih holistik. Tentu saja, dia punya banyak alasan pribadi lainnya. Inilah sebabnya Ding Hao yakin bahwa tetap berada di sekte pencari ilmu pedang adalah pilihan terbaik yang bisa dia buat saat ini. Limu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka akan ada penolakan langsung dari pemuda ini setelah dia mengeluarkan kata-kata ajaib, Akademi Ketenangan. Ini merupakan kejadian yang sangat langka. Adikku, tolong pikirkan lagi. Akademi Ketenangan dikenal sebagai sekte nomor 1 di Provinsi Salju di mana banyak calon seniman bela diri muda yang tampan memohon sambil menangis dan berteriak untuk masuk, hanya untuk mewujudkan impian mereka pupus. Hari ini, yang perlu kamu lakukan hanyalah anggukkan kepalamu dan kamu akan mendapat kesempatan langka ini untuk menjadi murid Akademi Tranquility tanpa harus menjalani tes apapun. Limu tidak mau menyerah dan terus dengan sabar menasihatinya.
Ding Hao masih menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, "Terima kasih banyak atas niat baik Anda, dosen Li. Preferensi saya adalah tetap berada di sekte pencari ilmu pedang." Wajah Limu berubah. Mengapa? Akhirnya dosen yang kuasanya tak terkira ini membocorkan dan menuntut alasan penolakan seperti perempuan sebal yang dicampakkan. Ding Hao berjemur di bawah sinar matahari, lalu tersenyum cerah sambil berkata, "Karena, saya menyukai sekte pencari ilmu pedang." Limu membuka mulutnya, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak bisa mengatakan apapun sebagai balasannya. Sulit untuk menemukan kesalahan dengan alasan ini. Limu adalah seorang dosen pengembara di Qingping College. Perannya sama seperti perekrutan tim sepak bola di kehidupan Ding Hao sebelumnya, dia mengamati dan mengidentifikasi kandidat dengan potensi kuat selama ujian masuk murid dari 8 sekte utama manusia dan kemudian membujuk mereka untuk bergabung dengan Tranquility Academy. Faktanya, setiap sekte mempraktikkan metode sabotase ini. "Baiklah, kuharap kamu tidak menyesali keputusanmu hari ini." Limu berkata dan mengucapkan selamat tinggal pada Ding Hao dengan sopan, meskipun ekspresinya belum pulih. "Bagaimana menurutmu?" Si Feizu bertanya, ekspresinya menunjukkan kegembiraannya. Dia berdiri bersama Leng Yixuan sekitar 50 meter, di bawah naungan beberapa pohon. Kabut yang hampir tak terlihat melingkari tubuh mereka, menutupi seluruh aura mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari semua orang. Bahkan dosen dari Tranquility Academy, Limu, tidak mendeteksi kehadiran mereka. "Jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka kita harus melakukan yang terbaik untuk merawat Ding Hao ini," kata Leng Yixuan sambil berpikir. "Haha." Si Feizu tersenyum lebar saat dia membalas dengan sebuah pertanyaan. "Jadi, apakah kakak senior Leng mengira dia mengatakan yang sebenarnya? Atau mungkinkah dia berbohong?" "Dia mengatakan yang sebenarnya." Tiba-tiba, mereka mendengar suara di samping mereka. Mereka bahkan tidak menyadari ketika pria parubaya ini berada di samping mereka. Dia mengenakan jubah panjang berwarna biru kehijauan yang dipotong dari kain kasar, rambutnya tidak diikat dan dia memegang botol anggur di tangannya, bau alkohol menyelimuti dirinya dan dia berjalan terhuyung-huyung dengan kakinya. Pria parubaya ini berusia sekitar 40 tahun dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana, namun matanya bersinar sangat terang di bawah penutup rambutnya yang kusut, seolah-olah itu menangkap misteri alam semesta di dalamnya, termasuk terbit dan terbenamnya alam semesta, dari matahari, bulan, dan bintang. Baik Leng Yixuan dan Si Feizu telah mencapai kekuatan tingkat Grandmaster, namun jika bukan karena pria ini yang membuka mulut untuk berbicara, mereka tidak akan mendeteksi kehadirannya sama sekali. "Paman King San." Setelah mereka pulih dari keterkejutan mereka segera berlutut untuk memberi penghormatan, rasa hormat terlihat jelas dalam ekspresi mereka. Pria parubaya ini adalah monster tua berpangkat tinggi di sekte pencari ilmu pedang. Namanya Qi Qingshan, dan dia memiliki status yang sangat unik dalam sekte tersebut. "Hehe, cukup bagus. Anak ini cukup bagus," kata Qi Qingshan sambil menenggak secangkir minuman keras dalam satu teriakan. Dia kemudian melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. "Saya suka alasannya." Kemudian, dia mengambil langkah besar ke depan dan menghilang dari pandangan. Leng Yixuan dan Si Feizu saling memandang dengan ngeri. Apa yang dipikirkan paman monster aneh ini? Apakah monster dari sekte pencari ilmu pedang, seseorang yang diketahui menolak menerima murid kecuali dia mencapai level biksu bela diri, tiba-tiba bersedia menerima murid? Ding Hao tidak tahu bahwa alasan dia membuangnya dengan santai telah membangkitkan perhatian monster tua dari sekte pencari ilmu pedang, karena dia telah bertemu dengan kenalan lama. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Ding Hao bertanya dengan dingin ketika dia melihat Zhao Xingcheng dan Song Jianan berjalan ke arahnya secara berkelompok. Bekas luka di wajah Song Jianan yang disebabkan oleh pedang berkarat Ding Hao sebelumnya telah memudar dan pesona lamanya telah kembali. Adapun Zhao Xingcheng di sebelahnya, wajahnya masih bengkak seperti kepala babi. Bentuknya telah berubah seluruhnya, yang membuatnya terlihat sangat lucu. "Kakak senior, kami datang untuk meminta maaf atas kejadian hari itu. Kami terlalu kurang ajar dan tidak tahu apa yang kami lakukan dan kami ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Mohon terima permintaan maaf kami dan kami harap Anda tidak akan melakukannya, tahan terhadap kami." Zhao Xingcheng tergagap. Kepala Song Jianan mengangguk setuju. Tidak ada sedikit pun arogansi yang terlihat di wajah mereka berdua. Jelas, mereka sudah mendengar berita tentang kinerja Ding Hao di ujian masuk sekte.
Song Jianan hanyalah seorang murid dalam daftar tunggu yang peringkatnya mendekati terbawah, sementara Zhao Xingcheng bahkan mungkin tidak bisa masuk ke sekte pencari ilmu pedang. Dibandingkan dengan mereka, Ding Hao adalah talenta cemerlang yang tiba-tiba bangkit. Perbedaan status mereka di sekte pencari ilmu pedang di masa depan akan sebesar jarak antara awan dan tanah di lantai, jadi mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf dan berdoa agar Ding Hao tidak menaruh dendam terhadapnya. Mereka menyingkirlah dari pandanganku. Jangan pernah ganggu aku lagi, kata Ding Hao. Dingin, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Ya. Terima kasih banyak, kakak senior Ding. Mereka berdua sangat gembira. Zhao Xingcheng masih memiliki beberapa kata untuk diucapkan karena dia ingin mencoba untuk mendapatkan sisi baik dari Ding Hao, tetapi Song Jianan menyeretnya pergi ketika dia melihat ekspresi kesal Ding Hao. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terjadi keributan di area pengumuman di kejauhan. Para pemuda yang telah mengikuti ujian masuk sebelumnya bergegas menuju area pengumuman sambil terlibat dalam diskusi yang penuh semangat. Penasaran, Ding Hao bangkit dan berjalan mendekat. Apa itu? Dia melihat ada potongan kertas merah besar yang menempel pada tablet batu besar di area pengumuman. Potongan kertas ini berisi kata-kata kecil dan tampak seperti nama. Ini adalah daftar peringkat yang mencerminkan hasil ujian masuk pagi ini. Seorang pemuda tiba-tiba berseru, seolah dia telah menemukan sesuatu. Kamu benar, itu benar-benar grafik peringkatnya. Aku telah menemukan namaku, peringkat 768. Bantu aku memeriksa, apakah aku masuk dalam daftarnya. Benarkah? Yang pertama dalam daftar adalah, kenapa nama 5 besar ditutup-tutupi? Sekelompok orang mengelilingi grafik peringkat dan berebut ruang untuk melihat daftar saat mereka terlibat dalam obrolan animasi.